Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih kama qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita hidup ini tenang, ditata oleh Allah. Kepingin ditata urip kula panjenengan mumpung bulan Rabiul Awal, mumpung masih Rabiul Awal, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih bulan Rabiul Awal, perbanyaklah solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti urip kula panjenengan ditata oleh Allah, ditata oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah pun bukan hanya sekedar memerintahkan kula panjenengan untuk bersolawat, tetapi Allah dan malaikat bersolawat terlebih dahulu sebelum memerintahkan manusia, sebelum memerintahkan umatnya, sebelum memerintahkan kula panjenengan. Allah dan malaikat yang bersolawat terlebih dahulu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, sama-sama bersolawat semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan uluklah salam penghormatan kepada beliau. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini ingin saya sampaikan sabda dari Nabi yang tertera di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, di situ ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulaimi. Bunyinya sittatu asnafin dakhalan nar bighairi hisab. Ada 6 kelompok manusia yang masuk neraka tanpa hisab. Kalau kita sering mendengarkan dakhalal jannah bighairi hisab, selama ini barangkali banyak kita dengar, sering kita dengar melepuh surga tanpa hisab. Itu sudah terbiasa. Yang luar biasa masuk neraka tanpa hisab. Saya baca kitab itu pun juga kaget. Masya Allah. Ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka tanpa hisab. Main nyemplung-cemplung aja, tanpa diinterogasi terlebih dahulu. Naudzubillah summa naudzubillah. Perlu saya sampaikan dalam khutbah ini agar kula panjenengan bisa berhati-hati dalam menata hidup ini. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan dan dilindungi oleh Allah. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa terobati rindu kita bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita angsal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sittatu asnafin, ada 6 kelompok manusia dakhalan nar bighairi hisab, yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah tanpa dihisab terlebih dahulu. Siapa yang pertama? Al-imamudz zalim, pemimpin yang zalim. Ini hati-hati. Siapa pemimpin ini? Al-imam ini dibagi 2. Ada khusus, ada ammah. Ada khossah, ada ammah. Imam yang khusus, pemimpin yang khusus itu adalah pribadi kula panjenengan. Minimal memimpin dirinya sendiri atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Lelaki, ya, ar-rajul kula panjenengan ini, ya, ini adalah pemimpin rumah tangga kula panjenengan. Ya, oleh karena itu hati-hati. Jangan-jangan imam yang dimaksud itu secara khusus kula panjenengan sebagai imam, sebagai pemimpin rumah tangga. Masya Allah, hati-hatilah. Atau pemimpin kita secara khusus tadi itu maknanya kita sendiri, minimal memimpin diri kita sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, yang soleh, pemimpin pada diri kita masing-masing ini, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemimpin zalim yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Pengertian imam yang secara amah, secara umum, siapa? Pemimpin yang memimpin suatu kaum. Bisa pemimpin kecil, misalnya RT, RW, lurah, camat, bupati atau wali, sampai ke atas. Itu namanya pemimpin secara umum. Kalau memang benar-benar perbuatannya itu zalim atau mendolimi orang yang dia pimpin, aduh, naudzubillah summa naudzubillah, masuk dalam kategori ini. Ini adalah pemimpin yang zalim, yang akan masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kula panjenengan oleh Allah ditakdir diparingi pemimpin yang soleh, yang adil, yang peduli kepada rakyatnya. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kemudian kata Nabi, siapa lagi? 6 kelompok. Yang nomor 2 yang akan masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Yang kedua adalah at-tajirul khain, pedagang yang berkhianat, para pembisnis yang berkhianat, ya, para pemimpin, para pedagang yang suka nyolongan timbangan. Ini hati-hati. Hati-hati. Jual apa saja. Pedagang kecil misalnya, jual buah-buahan. Ya, setelah kita dibungkus dalam kresek,
Ya, ditinggal noleh sedilut kreseknya diijol, sing pahit-pahit, sing kecut-kecut. Wah, itu juga termasuk di antara pedagang yang berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita, siapapun diri kita, siapapun atau saudara kita barangkali ada yang menjadi pedagang, semoga menjadi pedagang yang jujur, yang baik, sehingga diselamatkan oleh Allah dari dakhalan nar bi ghairi hisab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, siapa lagi yang akan masuk neraka tanpa hisab? Katanya Rasulullah dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang ketiga adalah al-imamus shaghir al-mutakabbir. Pemimpin kecil, Pak, tapi sombongnya sundul langit. Pemimpin kecil tapi sombongnya minta ampun. Pemimpin kecil tapi Masya Allah congkak dan sombong yang luar biasa. Ini yang akan dakhalan nar bi ghairi hisab. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian kata Rasulullah yang keempat yang dakhalan nar bi ghairi hisab at-ta'assub hatta mata bi asabiyyah. Orang yang terlalu fanatik terhadap sesuatu yang melanggar syariat. Fanatik boleh tapi sejalan dengan syariat. Fanatik boleh, fanatik ta'assub boleh, tapi yang cocok dengan karepe Allah dan Rasul, karepe syariat, agar supaya kula panjenengan tertuntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, orang-orang yang akan masuk neraka tanpa hisab itu apa? Kata Nabi yang kelima, al-awam al-jahil. Orang awam yang tidak mau ngaji, orang awam yang tidak mau belajar agama, orang awam ya orang kebanyakan, orang awam yang tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu, minimal tidak mau mendengarkan khutbah. Ini hati-hati. Sampai dia tua dalam keadaan bodoh, sampai mati dalam keadaan bodoh, sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah. Ini nantinya akan masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya saudara-saudaraku jamaah salat Jumat, di mana ada majelis taklim datangi, di mana ada pengajian datangi, di mana ada khutbah-khutbah datangi, agar supaya ilmu kita bertambah, agar supaya bertambah mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keenam, ini yang menyesakkan hati, menyesakkan dada kita. Siapa yang nomor 6? Orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah tanpa dihisab terlebih dahulu. Yaitu yang keenam adalah al-ulama bihasadih. Ulama, kiai, bahkan barangkali juga bisa khotib, ustadz, mubaligh yang punya sifat hasud dalam hatinya, yang memelihara sifat iri hati dalam hatinya. Ulama, kiai, ustadz, mubaligh, khotib barangkali juga masuk yang memiliki sifat iri hati, dengki. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita sejatinya dituntun oleh Allah dan Rasul agar supaya kula panjenengan senantiasa bisa memiliki hati yang bersih. Ya, untuk apa tahajud julek-julek? Untuk apa khotmil Quran sampai ndeweh? Untuk apa wiritan sampai lama, sampai tepos bokongi? Untuk apa kita itu iktikaf sampai lama-lama? Untuk apa kita sholat-sholat sunnah? Kalau tidak ngefek, tetap aja hatinya busuk. Hati-hati, hati-hati. Sebab apa? Ada dalam firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun, di suatu saat kelak, di suatu hari kelak, ya, di mana anak dan harta sudah tak ada lagi manfaat bagi kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, mari ajakan khutbah kali ini, ayo kita bersihkan hati kita, biar hidayah itu mudah masuk,
biar ilmu mudah masuk, biar nasihat itu mudah masuk, biar khutbah-khutbah itu biar mudah masuk. Bersihkanlah hati kita. Memohon kepada Allah, nawwir qulubana binuril iman. Berilah, cahayailah, terangilah hati kami ya Allah dengan cahaya iman. Nawwir qulubana binuril Islam. Ya Allah, terangilah hati kami ini dengan cahaya Islam. Nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, terangilah hati kami ini dengan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kalau penjenengan yang hadir ini di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan kita oleh Allah ditakdir memiliki hati yang penuh dengan iman, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ketawaduan, hati yang bersih. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah ittaqullaha ta'ala fa innallaha yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم التف بنا والمسلمين. اللهم فرج علينا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر الإسلام على القوم الكافرين. اللهم فتنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.